Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang Video terjadi di bullying atau lingkungan pendidikan perundungan yang seperti sekolah. dilakukan oleh sejumlah remaja SMP putri negeri di Malang, Jawa Timur yang diduga menjadi korban media kasus sosial. ini dengan memanggil sejumlah pihak. Bullying Setiap merupakan sekolah para ekspresi remaja menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri, peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat diperlukan sebagai penyeimbang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan, saya sebagai ketua kelompok, nama saya Rifali Ahmad Fauzi, dan ada rekan saya. Nama saya Novika Ramadhani, saya Fajrin Tristiawati, saya Fadila Islami, saya Nanda Aulia, saya Fitri Permata. Kami akan mengobservasi sebuah kasus mengenai pembulian yang ada di Seman 72 Jakarta. Baik, di sini kita sudah bertemu dengan narasumber kita yang bernama dengan Ibu siapa? Bu Tiana. Di sini kita akan observasi kasus mengenai pembulian yang ada di Seman 72 Jakarta. Baik Bu Tiana, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan tentang pembulian nih. Oke. Karena kan sering akhir-akhir ini kita kan digemparkan dengan kasus pembulian, apalagi yang marak terjadi di media sosial. Iya, betul. Karena banyak pembulian-pembulian yang sudah memakan korban khususnya gitu. Apalagi yang terbaru di Seman 72 Jakarta. Menurut tanggapan Ibu, bagaimana sih pembulian yang ada di Seman 72 Jakarta itu? Oke, baik. Sebenarnya kita juga harus tahu juga ya, maksudnya sebelumnya tuh dia si siswa ini tuh kenapa gitu kan, sehingga dia melakukan apa ya, bom itu ya, dia itu ceritanya ya, dia melakukan naruh bom gitu kan. Cuman memang yang tersebar di media sosial memang dia katanya dibully gitu kan sama teman-temannya. Banyak sih faktornya. Kalau misalkan pembulian itu kan ada juga mungkin dari lingkungan sekolah, lingkungan temannya di rumah, atau lingkungan di keluarganya sendiri. Jadi kita memang harus menanyakan si anaknya itu tuh kenapa sih, maksudnya melakukan hal seperti itu kenapa, atas dasar apa gitu. Bisa jadi memang dia lagi marah sama salah satu temannya tapi dia tidak bisa mengontrol emosinya, dia jadi meledak-ledak gitu. Berarti seperti itu berpengaruh, sangat berpengaruh itu ya? Ya betul, untuk saat ini sih sangat-sangat berpengaruh ya, karena banyaknya informasi yang benar-benar ditelan bulat-bulat gitu kan. Sebenarnya juga kayak sebenarnya pembulian itu dari dulu juga ada sih ya sebenarnya, cuman memang tidak terekspos aja gitu kan. Tapi kan karena sekarang tuh media sosial tuh sudah gampang sekali diakses, jadinya kita gampang untuk mengekspresikan emosi. Mungkin salah satunya ya, gue nggak terima nih teman gue kayak gini, gue udah marah banget, yaudah pokoknya gue harus merealisasikan emosi gue nih gitu kan. Gimana caranya untuk ngebales orang yang memang udah nyakitin hatinya si siswa tersebut gitu. Untuk yang tadi Ibu bilang, kita kan apalagi sekarang udah zamannya era globalisasi, media sosial itu udah satu video pun udah tersebar kemana-mana. Betul. Menurut tanggapan Ibu Tiana sendiri, dengan adanya media sosial ini, apakah itu menjadi langkah baik atau menjadi langkah buruk bagi kita gitu loh? Sebenarnya plus minus ya, maksudnya balik lagi ke individunya masing-masing. Kita harus mengkonsumsinya tuh harus ada aturan, harus ada batasnya juga untuk mengkonsumsi media sosial, karena kan nggak melulu media sosial itu kan benar adanya gitu kan. Ada juga ya media sosial itu kan balik lagi perspektif orang per individu gitu kan. Baik sekali gitu adanya individu, karena kita sekarang jadi mudah untuk mengakses informasi apapun itu yang ada di luar sana gitu kan. Cuman untuk penggunaan yang berlebihan ya jadinya seperti itu. Gitu. Tapi menurut tanggapan Bu Tiana, ini kan semua udah terjadi dan semua juga kan sudah ada yang udah kepada pihak berwajib kasus ini. Menurut Ibu, untuk kasus ini itu kira-kira siapa sih yang harus bertanggung jawab gitu loh dalam kasus seperti ini gitu loh? Oke. Kalau untuk yang bertanggung jawab semua pihak sih, termasuk diri kita sendiri untuk cara mengkontrol emosi diri kita sendiri ya. Kalau misalkan yang bertanggung jawab sih sebenarnya menurut saya itu semua pihak, baik itu kalau di sekolah itu sebagai gurunya, terus di rumah ya orang tuanya, dan kita sendiri juga harus mengkontrol emosi kita sendiri, karena kan yang memang bertanggung jawab atas diri kita sendiri kan cuma diri kita sendiri gitu kan. Jadi kalau ada insiden yang tidak mengenakan kan kita sendiri yang rugi gitu kan. Misal kita melakukan kejahatan, kita juga yang menanggung akibatnya, dihukum kah atau apa gitu. Jadi lebih aware aja sih kita sesama teman, guru terhadap siswa, orang tua terhadap anak gitu kan. Kita lebih aware aja sih, saling menjaga untuk tidak
saling menyakitkan ya, terutama lebih dari omongan, kata-kata. Terkadang kita kan ngomong seenaknya, kadang kan kita nggak tahu ya si anak itu tuh lagi mengalami apa sih di rumahnya, lagi ada masalah apa sih di pertemanannya, percintaannya, kita nggak pernah tahu keadaan orang itu hatinya tuh lagi gimana. Makanya kita juga sesama manusia jangan jahat-jahat lah untuk ngomong ke temen, ke murid, ke anak gitu kan, karena kan kita juga nggak pernah tahu isi hatinya seseorang itu seperti apa gitu. Karena sekarang bisa dibilang itu lisan lebih berbahaya sekarang ya. Betul sekali. Di zaman sekarang itu lisan lebih berbahaya. Lisan itu lebih berbahaya karena kan kita, maksudnya kita sama-sama saling menjaga lah perasaan sesama manusia gitu kan. Kita nggak mau nih dicubit ya jangan nyubit lah gitu kan. Kita nggak mau nih dikatain bodoh, ya udah kamu juga jangan ngatain teman kamu bodoh gitu kan. Karena kita juga semua kita berhak kok untuk berteman, kita berhak untuk bahagia, kita berhak untuk merasakan rasanya apapun itu gitu. Makanya sekarang mungkin banyaknya bullying karena seenaknya ya, ngomong tuh bisa seenaknya apapun itu, entah itu mungkin kayak di status juga gitu kan, maksudnya kayak yang kita bikin status untuk siapa ya, kasih dia siapa itu gitu sering kan. terjadi sekarang Sering terjadi gitu kan, kita perasaannya lagi kurang enak, dia nyindir gue nih padahal kan nggak tahu ya. Iya betul kayak gitu sih. Untuk yang terakhir ini mungkin pertanyaan terakhir, kan jangankan di luar sana, di kampus kita pun sering terjadi banyak bullying di mana-mana. Terutama antara mahasiswa atau mahasiswa. Iya, betul. Kira-kira langkah-langkah apa sih yang biasanya ibu lakukan ketika ada pembulian tersebut gitu loh? Maksudnya yang akan ibu lakukan itu bagaimana gitu loh? Kalau misalnya menurut saya sih pertama-tama kita coba cari tahu per individu ini. Misal si A menerima bullying misal gitu, kita coba ajak ngobrol dulu, kenapa gitu, kok bisa teman-temannya melakukan bullying terhadap dia, apakah dia melakukan suatu hal yang aneh atau memang dianya yang memang rese atau bagaimana. Kalau saya sih kedua pihak sih kita ajak sharing kenapa gitu kan, entah itu mungkin ternyata dia ada sakit hati sama temennya, terus dia melakukan hal yang tidak disukain sama temennya gitu kan. Jadi lebih ke situ sih, kita lebih banyak sharing sebenarnya, dan lebih sering nonton podcast ya kalau menurut saya ya, terkait untuk memanusiakan manusia itu seperti apa gitu sih kalau saya. Intinya kalau di ini tuh jangan menyendiri lah. Ya, karena kan di kampus ini terutama itu banyak mahasiswa yang masih baik gitu loh. Betul, nggak semua jahat kok, orang pada dasarnya juga kita kan semuanya baik ya. Cuman kan memang situasinya aja yang kita nggak tahu orang ini kenapa bisa lagi marah, entah itu memang kita lagi ada masalah gitu kan. Karena semua itu pasti ada faktornya sih. Gitu. Saran dan ini ibu bagaimana sih untuk masalah pembulian ini di kampus kita khususnya di Unipi? Saran dan kesannya gitu. Kalau untuk saran sih, kalau saya sendiri sih satu ya, jangan melakukan hal yang tidak kita inginkan. Ya yang tadi saya bilang gitu kan. Gimana sih rasanya dibully, kan nggak enak ya. Nah ya udah jangan ngebully orang, karena saya yakin dimanapun itu kita pasti bakalan dapat balasannya kalau kita memang jahat sama orang. Toh kita melakukan kebaikan itu sebenarnya untuk diri kita sendiri gitu. Jadi kalau saran saya jangan jahat-jahat sama orang gitu. Pesannya nih kira-kira bagaimana Bu pesannya nih untuk mahasiswa yang pesannya itu ya itu hampir sama lah ya, kayak tadi saya omongin. Kita ini makhluk sosial, kita nggak pernah tahu apa yang kita butuhkan nanti gitu kan. Jadi jangan angkuh, jangan merasa dirinya hebat, karena kita nggak pernah tahu pertolongan orang mana yang bakalan nolongin kita, dan doa siapa yang bakalan ngebales kejahatan kita di sini. Saya pernah dapat petuah dari opungnya teman saya. Dia opungnya bilang gini, rambut boleh sama hitam, tapi hati orang tidak pernah ada yang tahu. Betul. Gitu. Intinya jangan melihat orang dari covernya saja. Betul gitu, karena kita kan nggak pernah ada yang tahu ya apa yang lagi dia alami gitu kan, apa yang lagi dia hadapi. Jadi jaga lisan aja dan jaga sikap. Gitu. Baik, terima kasih Bu Tiana sudah membantu kami dalam tugas komunikasi bisnis dan tugas wawancara ini. Maaf waktunya terganggu ini. Tidak apa-apa. Minta bantuan Bu Tiana, kurang lebihnya kita minta maaf. Kalau misalkan waktu Ibu, waktu istirahat Ibu, karena memang waktu siang ini kan waktu istirahat. Terima kasih Bu Tiana. Sama-sama.